Wahyu 2 ayat 3-5. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Dalam kehidupan kita biasanya memiliki hubungan dengan berbagai macam orang. Pernahkah saudara merasakan hubungan yang mungkin dulu sangat erat dengan seseorang, namun kini merasa renggang? Menurut saudara, apakah penyebabnya? Mungkin dulu saudara memiliki teman yang sangat akrab dengan saudara. Namun karena terpisah jarak atau kesibukan, saudara jadi jarang bertemu dan berbincang dengannya. Akhirnya hubungan terasa renggang, tidak lagi seerat dulu. Tapi tahukah saudara bahwa hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita pun dapat terasa renggang, walaupun kita bertemu dengannya setiap hari. Ketika kita merasa terbiasa dengan kehadiran seseorang, terkadang kita mulai merasakan bosan. Kita mulai beranggapan bahwa dia akan selalu ada, keadaan akan selalu sama. Sekalipun kita tidak meluangkan waktu atau memberikan perhatian khusus baginya, semuanya akan baik-baik saja. Kita merasa yakin bahwa kita tidak membutuhkan upaya lebih untuk membangun hubungan kita dengan orang itu. Kita menganggap orang itu pasti bisa mengerti keadaan kita dan tidak akan menuntut lebih. Namun biasanya rasa terbiasa itulah yang terkadang menghancurkan hubungan secara perlahan-lahan. Hal-hal yang dulu menyukakan hati kita, kini kita lakukan hanya sebatas rutinitas. Kasih kita yang tadinya berlimpah, kini mulai dingin. Terkadang kita pun dapat memperlakukan Tuhan seperti itu. Hubungan dekat yang dulu pernah kita miliki bersama Tuhan, perlahan-lahan menjadi dingin. Kita mulai meninggalkan kasih mula-mula kita. Dulu, Tuhan menjadi prioritas pertama kita. Sosok pertama yang kita sapa ketika kita membuka mata, sosok terakhir yang kita sapa sebelum kita tidur. Kita sangat bersemangat ketika kita membaca firman Tuhan, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan ketika kita berpuasa. Namun semua itu dapat luntur seiring dengan waktu. Ketika sosok lain mungkin hadir dalam kehidupan kita, atau kesibukan mulai menghimpit waktu kita. Kita menggeser Tuhan dari prioritas utama kita. Tuhan pasti mengerti situasi kita kan? Tuhan pasti tetap menerima kita apa adanya, bukan? Toh status kita tetap Kristen sekalipun kita sudah tidak dekat dengan Tuhan. Mungkin kita merasa baik-baik saja tanpa Tuhan. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Apa yang Dia rasakan ketika kita menjauh darinya? Kenyataannya adalah Tuhan lebih merindukan kita ketimbang kita merindukan Tuhan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan masih berarti dalam kehidupan kita? Sebagai manusia, kita cenderung memperjuangkan apa yang kita anggap berharga di dalam kehidupan kita, termasuk hubungan kita. Jika kita masih percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang penting, bukankah sudah sewajarnya bahwa kita menjaga kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak dapat digantikan dengan hubungan yang lain. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan bahkan tidak dapat digantikan dengan kesibukan pelayanan kita. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak diukur dari betapa seringnya kita membagikan iman kita di sosial media. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan bersifat pribadi, antara kita dengan Tuhan. Mungkin tidak banyak orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang dapat memuji kita. Namun sesungguhnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan adalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dari hubungan pribadi yang eratlah, kita dapat membangun rasa percaya terhadap seseorang, termasuk rasa percaya kita kepada Tuhan. Wahyu 2 yang berbicara mengenai jemaat di Efesus, hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua. Ketekunan kita mungkin tampak baik, tapi jangan sampai kita meninggalkan kasih kita yang semula terhadap Tuhan. Kaki dian yang disebutkan dalam Wahyu 2 tersebut adalah sebuah sumber terang. Jika Tuhan telah mengambil kaki dian itu, maka tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Mari kita bertobat sebelum semuanya terlambat. Mari kita kembali pada kasih mula-mula kita. Semalam kita telah menyampaikan firman Tuhan, yaitu kasih mula-mula. Dan bagaimana kita punya hubungan supaya nggak lenggang, nggak dingin ya, suami istri, orang tua sama anak. Itu terjadi semuanya dalam hidup manusia. Ya apalagi saya lihat orang sudah married, jalannya depan sama belakang. Waktu pacaran
Kalau bisa mah ada lem UHU tuh, lem power glue tuh, nangketin terus. Tapi sesudah married, udah punya 3 anak, udah punya 4 anak, mulai malas jangan dengan istrinya, merasakan malu karena istrinya gendut atau suaminya gendut gitu loh. Itu adalah, it's not real love. Tapi poinnya itu adalah janganlah kita jauh dari Tuhan dan tidak melekat dengan Tuhan ataupun lenggang hubungan kita dengan Tuhan. Sama manusia, sama istri, sama suami kita bisa lenggang. Tapi ingat, sama Tuhan Yesus, janganlah kita begitu. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah pribadi sekali. Tidak usah kita show off. Saya berdoa jam 3 subuh. Saya berdoa jam 12 malam. Saya berdoa 3 jam. Saya puasa seminggu 2 kali. Kita jangan kayak orang kafir. Orang kafir mau dipuji orang. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, adalah hubungan kita. Hanya kita yang tahu seberapa dalam kita cinta Tuhan. Seberapa rindu kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Marilah kita, saya juga mengatakan bertobat. Kita katakan, Tuhan, tangkaplah aku. Inilah aku cinta pada Engkau. Maafkan Tuhan ketidakpercayaan aku. Maafkan kesombongan aku. Maafkan hati aku yang dingin terhadap Engkau. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Biarlah pagi hari ini kita semuanya anak-anak Engkau bisa bertobat, termasuk hamba Engkau. Kita bisa berapi-api kembali, berdoa, mempunyai hubungan yang erat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan kota Jakarta dan juga bangsa negara.